Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NPM 19706516131 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi. Materi pembahasan PowerPoint kali ini adalah yang pertama, pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem dan aplikasi. Yang kedua, kita akan mencari sistem informasi, dalam hal ini berkaitan dengan dunia pendidikan, dan kita kaitkan dengan peranan dasar teknologi informasi. Yang ketiga, mendeskripsikan salah satu e-commerce. Yang keempat, peran database dan komunikasi data dalam proses jual beli e-commerce. Dan yang terakhir, mendeskripsikan SPK atau sistem pengambil keputusan dan mengaitkannya dengan MSTI. Pertama, pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem dan aplikasi. Teknologi informasi yaitu adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Dan fungsi-fungsi dari teknologi informasi diantaranya adalah sebagai penangkap atau capture, yang kedua sebagai pengolah atau processing, yang ketiga sebagai penghasil atau generation. Fungsi teknologi generasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Kemudian sebagai penyimpanan atau storage, yaitu teknologi informasi merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dapat disimpan melalui hard disk, disket, CD, atau Google Drive, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pencari kembali atau retrieval, yakni fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas atau sebagainya. Dan yang terakhir sebagai transmisi atau transmission information. Informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain menuju jaringan komputer, misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user B. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tahap-tahap pembangunan dalam sebuah sistem. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu membuat sebuah rencana yang berkaitan dengan proyek sistem tersebut. Kemudian kita melakukan analisis atau analisa, yaitu langkah berikutnya membuat analisa dan menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasikan apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Kemudian melakukan desain. Setelah proses analisis selesai, selanjutnya adalah membuat desain. Desain adalah langkah yang paling penting dalam siklus tahap pembangunan sistem ini, karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi yang akan kita buat. Kemudian adalah implementation, yakni pelaksanaannya, yaitu pembuatan sistem tersebut. Kemudian kita melakukan maintenance atau perawatan dan pemeliharaan dari sistem yang telah kita buat. Begitu seterusnya, setelah melakukan maintenance, perawatan, terkesan ada yang kurang, maka kita akan kembali melakukan tahap pembangunan sistem ini melalui planning lagi, analisis, desain, implementation, dan maintenance lagi. Kemudian
Dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi ini sangat diperlukan dalam membangun suatu sistem maupun aplikasi. Sebab dalam proses pembuatan aplikasi atau sistem itu sendiri, langkah-langkahnya sangat memerlukan dan menggunakan teknologi informasi. Selain itu, dalam pemeliharaan dan operasionalnya juga dibutuhkan teknologi informasi, dan dengan adanya teknologi informasi, semua kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan suatu sistem menjadi efisien dan lebih murah. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu aplikasi sistem informasi. Di sini kita akan membahas Edmodo, yakni aplikasi di dunia pendidikan. Apa sih Edmodo? Edmodo adalah layanan media sosial yang mendukung sistem pembelajaran online bagi para pegiat pendidikan, seperti guru, siswa, mahasiswa, dosen. Di dalam platform Edmodo ini, baik pengajar maupun siswanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Tentu hal ini akan mempermudah kegiatan pembelajaran seperti memberi tugas, mengerjakan ujian, kuis, dan masih banyak lagi. Fitur-fitur yang dimiliki Edmodo adalah diantaranya memberikan fasilitas pembelajaran tentunya, bisa membuat polling untuk siswa, bisa memberikan badge pada siswa, kemudian melihat perkembangan belajar siswa, membuat kelas online untuk melakukan diskusi, dapat membuat akun admin secara gratis juga, dan menghubungkan guru, siswa, dan juga wali murid. Kemudian akan kita kaitkan aplikasi atau platform Edmodo ini dengan peranan dasar teknologi informasi, yaitu ada 4 peranan dasar teknologi informasi, itu fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, fungsi communication. Pada fungsi operasional, yaitu membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, telah diambil fungsinya oleh teknologi informasi. Dalam platform ini, fungsi operasionalnya adalah membantu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara online dan menyediakan berbagai fitur yang mempermudah kegiatan belajar tersebut. Pada fungsi monitoring and control, dalam aplikasi ini juga ada fungsi controlling, yakni dalam memantau perkembangan siswa dalam pembelajarannya. Selain itu juga dapat menghubungkan siswa guru dengan orang tuanya. Ketiga, fungsi planning and decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi. Di sistem ini juga dapat dijadikan sebuah perencanaan dalam pembuatan rancangan pembelajaran untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih baik. Kemudian fungsi communication, posisinya sebagai sarana atau media individu sebuah instansi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Pada platform Edmodo ini juga dapat dijadikan dapat dilihat dengan adanya fitur yang menyediakan interaksi antara guru, siswa, dan wali murid. Kemudian kita ke soal yang ketiga, yakni mengidentifikasi e-commerce. Di sini saya mengidentifikasi e-commerce Zalora. Apa itu sih Zalora? Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan bagi pria maupun wanita. Zalora ini berpusat di Singapura. Zalora juga menjual produk fashion dari brand internasional dan juga brand lokal di setiap negara yang beroperasi. Zalora juga beroperasi di Australia dan New Zealand sebagai The Iconic. Zalora adalah salah satu investasi utama roket internet di Singapura. Kemudian mari kita identifikasi proses bisnis Zalora. Mulai dari kita men-search di Google website Zalora, yaitu www.zalora.co.id, maka akan kita mendapatkan tampilan berikut, yakni beranda Zalora. Bar Zalora langsung menampilkan pilihan-pilihan yang kategori-kategori yang ingin kita tuju. Kemudian kita cari barang yang ingin kita beli atau ingin kita butuhkan.
Kemudian kita cek lagi produknya, mulai dari spesifikasi produknya sampai pengiriman produknya, ukurannya tersedia atau tidak. Setelah dirasa lengkap dan sudah sesuai, klik pesan. Pada halaman ini saya belum mendaftar, maka kita akan diarahkan ke lembar daftar, yakni dengan mendaftarkan alamat email kita, atau juga bisa masuk menggunakan Facebook. Setelah daftar, kita pilih pengirimannya, kemudian pilih metode pembayarannya, bisa melalui kartu kredit, bank, atau tempat supermarket, atau GoPay dan sebagainya. Setelah melakukan pembayaran, maka akan muncul tampilan pemesanan berhasil. Kemudian juga kita lakukan konfirmasi pembayaran. Begitulah proses bisnis yang ada dalam aplikasi Zalora ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu peran database dan komunikasi data dalam proses jual beli e-commerce. Yakni pertama adalah sebagai petunjuk arahan penjualan. Database pelanggan juga dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk arah penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat dan menjadikan produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian gambaran potensi pasar. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu para pebisnis dalam menentukan potensi pasar yang berdasarkan kelompok usia atau struktur masyarakat. Kemudian dapat digunakan untuk merekam customer blacklist. Sebagai seorang pebisnis, jangan sampai membuang waktu kita untuk menjual produk ke orang yang salah. Dengan database yang kita miliki, kita akan mengetahui pelanggan mana saja yang bermasalah dan melakukan transaksi jual belinya. Kemudian dapat menganalisis penjualan, yaitu database yang baik akan membantu para pebisnis dalam menawarkan produk kepada para pelanggannya, dan dari pelanggan baru maupun pelanggan lama. Selain itu, dengan menggunakan database, pelanggan juga dapat menganalisis penyebab penurunan atau peningkatan suatu penjualan. Kemudian sebagai sarana berkomunikasi. Jika seorang pebisnis sudah memiliki database pelanggan, maka tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan tersebut secara personal sehingga muncul kedekatan antara pebisnis dan konsumen tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada konsumen untuk selalu membeli produk yang kita jual. Kita lanjut ke pembahasan terakhir mengenai deskripsi sistem pengambil keputusan dan kaitannya dengan manajemen sistem teknologi informasi. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan ataupun instansi, dan sistem ini memberikan pertimbangan kepada manajer atau direktur untuk memutuskan sebuah kebijakan tertentu dan dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Sistem pendukung keputusan ini berkaitan dengan manajemen sistem teknologi informasi. Hubungan antara sistem pengambil keputusan dengan MSTI tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. MSTI mendukung analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari MSTI digunakan untuk membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. SPK dirancang untuk menjawab semua kebutuhan informasi terstruktur atau yang tidak terstruktur. SPK juga memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi yang diambil dari manajemen sistem teknologi informasi. Ini ulang. Video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.